morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sudah siap adik-adik untuk beribadah? Alkitabnya udah siap? Ya adik-adik, kalau sudah siap, sebelum mulai ibadah kita saat teduh sejenak. Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan satu pujian bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa karena atas penyertaan-Mu kami dapat beribadah Bapa bersama-sama dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dan menjadi anak yang melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, marilah kita bermazmur, kita siapkan Alkitabnya. Kita buka Mazmur 33 ayat 1 hingga yang 9. Mazmur 33 ayat 1 hingga yang ke-9. Udah ketemu semua adik-adik? Kalau sudah ketemu, kakak akan membacakan tulisan yang menjorok ke luar, adik-adik akan membaca tulisan yang menjorok ke dalam. Mazmur 33 ayat 1 hingga yang ke-9. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab puji-puji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, Bermazmurlah baginya dengan bambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tatakannya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Demikianlah Mazmur kita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan satu pujian, Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itu
Silakan duduk kembali adik-adik. Baiklah adik-adik, sekarang kita tiba saatnya untuk pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, baik kita berdoa, memohon bimbingan dari Tuhan sehingga kita mengerti akan firman Tuhan atau cerita Alkitab yang akan kita dengarkan pagi hari ini. Yuk kita berdoa ya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami anak-anak-Mu datang menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Seraya mengucap syukur ya Tuhan atas pertolongan dan kasih sayang-Mu yang Kau nyatakan bagi kami semua anak-anak-Mu. Sehingga pada pagi hari ini kembali kami, anak-anak-Mu tergabung di dalam IMPA, Jemaat GPP Peniel ya Tuhan, bersatu hati, tunduk di hadapan hadirat-Mu untuk menyerahkan akan ibadah kami saat ini ya Tuhan. Terlebih pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari kiranya Engkau tutup bangkus kami semua dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, biar kami boleh mengerti akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bunda Layan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Bunda undang untuk bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab kita hari ini yang terambil dari Keluaran 32 ayat 1-6. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan waktu turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas mereka yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-antingnya yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya dari padanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Silahkan duduk kembali adik-adik. Nah, kita tadi sudah mendengarkan ya pembacaan Alkitab oleh teman kita dari Keluaran 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Nah, adik-adik, firman Tuhan atau pembacaan Alkitab hari ini mau bercerita tentang kakak beradik yang bernama Harun dan Musa. Harun adalah kakaknya Musa. Sebagai kakak dan adik, mereka tidak selalu memiliki sikap yang sama. Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Harun pada saat itu diminta Tuhan untuk membantu Musa. Jadi tugas Harun di sini adalah untuk menopang, membantu pelayanan daripada Musa. Nah adik-adik, yang pertama yaitu ketika Musa menghadap Raja Fir'aun, Harun membantu Musa untuk menjadi juru bicara. Karena seperti kita ketahui bahwa Musa tidak pandai berbicara, sedangkan Harun adalah orang yang fasih untuk berbicara. Nah, yang kedua, ketika
Musa diminta Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai, Harun juga diminta untuk mendampingi umat Israel. Nah, adik-adik, mari kita belajar tentang dua tokoh ini. Tokoh pertama yaitu Musa. Ketika Musa sedang naik ke sebuah gunung bernama Gunung Sinai, Bapak Musa menuruti perintah Tuhan untuk menerima 10 hukum Allah. Nah, Musa dikatakan pada pembacaan kita pada pagi hari ini tinggal di Gunung Sinai selama 40 malam. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Harun. Harun adalah saudara tua Musa. Dikatakan bahwa Harun tidak naik ke Gunung Sinai karena Harun harus tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel. Dia harus mendampingi bangsa Israel selama Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu pada waktu itu, adik-adik ya. Nah, adik-adik, singkat cerita, Bapak Harun dan umat Israel dikatakan tidak sabar untuk menunggu Musa turun dari Gunung Sinai. Terlalu lama Musa pergi, 40 malam. Bangsa Israel bosan menunggu, tidak sabar. Kemudian Harun dan umat Israel membuat patung berbentuk lembu. Patung itu terbuat dari emas yang dikumpulkan oleh umat Israel pada waktu itu. Mengapa Harun membuat patung lembu emas? Untuk disembah. Jadi, Harun dan umat Israel tidak lagi menyembah Tuhan, tapi menyembah patung lembu emas sebagai pengganti dari Tuhan yang mereka sembah dan sebagai tempat korban bakaran untuk disampaikan kepada lembu emas tadi. Jadi mereka tidak menyembah Tuhan lagi, adik-adik. Mereka menyembah patung lembu emas itu. Artinya Bapak Harun atau Harun ini dan umat Israel tidak setia untuk menyembah Tuhan. Tidak setia untuk menunggu Musa turun dari Gunung Sinai. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, lewat cerita ini Tuhan ingin mengingatkan kita semua agar tetap setia kepada Tuhan. Yang pertama yaitu kita tidak boleh bosan untuk mengikuti ibadah hari Minggu di gereja. Kita tidak boleh bosan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ya adik-adik. Walaupun pada saat ini adik-adik semua belum bisa bersama-sama ya bertemu dengan teman-teman yang lainnya, hanya lewat online ya, hanya lewat kanal YouTube. Adik-adik tidak boleh bosan ya, tetap setia kepada Tuhan. Tidak boleh bosan untuk berdoa kepada Tuhan. Tidak boleh bosan untuk menunggu jawaban doa daripada Tuhan. Karena kadang-kadang adik kan berdoa, Tuhan, saya ingin sepatu baru, mungkin seperti itu ya, atau doa-doa yang lainnya, tetapi Tuhan belum menjawab. Nah, adik-adik harus tetap setia ya, menunggu dan tetap setia berdoa kepada Tuhan. Mungkin jawabannya belum sekarang, tapi yakinlah bahwa adik-adik akan mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Tidak bosan untuk bernyanyi, tidak bosan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, menutup ibadah IMPA pada pagi hari ini, kesimpulan akhir dari cerita hari ini adalah, yaitu ketika kita menyembah Tuhan dengan setia, kita akan beroleh mahkota keselamatan. Yang kedua yaitu, tanamkan dalam hati bahwa kesetiaan kita hanya untuk Tuhan Yesus. Kesetiaan kita bukan untuk yang lain ya adik-adik. Kesetiaan kita hanya untuk Tuhan Yesus. Tanamkan dalam hati itu ya adik-adik. Yang terakhir yaitu bahwa selalu rindu untuk menyembah Tuhan.
Karena kesetiaan kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia, kita akan menerima upahnya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur terima kasih kepadamu karena Engkau begitu baik pada kami ya Tuhan. Sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan Bunda Layan, Kakak Layan beribadah bersama-sama di dalam kanal YouTube IMPA Jemaat GBB Peniel Palembang. Terima kasih ya Tuhan, Bunda Layan tadi sudah menyampaikan firman-Mu yang diambil dari Keluaran 32 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 yang bercerita tentang Musa dan Harun. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Lewat firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kami untuk setia kepadamu. Oleh karenanya itu ya Tuhan, mari kiranya Engkau kuatkan hati dan iman percaya kami kepadamu. Sehingga kami, anak-anak-Mu, tetap teguh memegang pendirian kami. Dan tetap setia kepadamu. Tidak bosan untuk ibadah sekolah minggu, tidak bosan untuk ibadah hari minggu pelayanan anak, tidak bosan untuk berdoa, tidak pernah bosan untuk bernyanyi, memuji, muliakan nama Tuhan, bahkan tidak bosan untuk melayani-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa juga ya Tuhan, untuk anak-anak layan kami dimanapun anak-anak kami berada, baik di rumah ataupun di mana saja ya Tuhan. Berkati anak layan kami, berikan kekuatan, kesehatan yang baik pada anak-anak kami, terlebih dalam pendidikan mereka ya Tuhan, biarlah mereka juga boleh mengikuti ibadah baik secara offline maupun secara online dengan baik, sehingga mereka boleh menyerap ilmu yang diberikan oleh guru yang dapat dipakai untuk masa depan mereka nantinya. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk pengurus Pelkat pelayanan PA yang ada ya Tuhan. Mari kiranya Engkau tutup bungkus semua pengurus yang ada ya Tuhan, agar supaya lewat kebersamaan pengurus dan pelayan ya Tuhan, anak-anak kami boleh terlayani dengan baik. Dan IMPA Jemaat GBB Peniel ya Tuhan boleh senantiasa berlanjut walaupun melalui kanal YouTube pada saat ini ya Tuhan, karena untuk menjaga kesehatan anak-anak kami terkasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini ya Tuhan sedang berjuang bersama-sama untuk menghapuskan bahkan mengurangi ya Tuhan imbas daripada pandemi yang pada saat ini masih berlangsung ya Tuhan. Oleh karena Tuhan, berikan berkat-Mu pada Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan bahkan semua orang-orang yang terkait di dalamnya Tuhan, agar supaya bangsa kami ini ya Tuhan boleh kembali dipulihkan seperti sedia kala. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus, biarlah Tuhan mau beracara di dalamnya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja kami, GBB Peniel, dan pelayanannya Tuhan, kelima unsur Pelkat, Bapak Pendeta, para presbiter yang ada ya Tuhan, pegawai, bahkan semua yang ada di dalam pelayanan Jemaat Peniel ini ya Tuhan. Mari kiranya Engkau tutup bungkus Jemaat Peniel ini ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar supaya Jemaat Peniel senantiasa setia kepadamu di tengah-tengah keberadaan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami dengan segala doa dan syukur kami kepadamu. Sebelum kami mengungkapkannya satu persatu, kami meyakini dan percaya Tuhan, Engkau mengetahui setiap rahasia hati kami. Oleh karena Tuhan, kami menaikkan doa kami ini di dalam nama Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan ya.
Semoga kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita nyanyikan satu pujian, mari kita bersukaria. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Baik adik-adik, menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami anak-anak-Mu menghadap tata hadirat-Mu yang kudus, seraya bersyukur untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, untuk kehadiran-Mu ya Tuhan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami meyakini Engkau ada, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau mendengarkan puji-pujian kami, Engkau menembarkan sembah sujud kami, Engkau mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan kehidupan kami ya Tuhan, bersekolah, bekerja, membantu orang tua, ataupun apa saja kegiatan kami. Kami serahkan seluruh rencana kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan menuntun, memimpin kami di dalam kami melanjutkan langkah kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan ya. Dadah. Tuhan melihat. 3, 2, 1. Ya kalau udah salah udah aku loh guys. Nggak apa-apa, pulang ya? Enggak, lanjut. Sebenarnya aku dia. Oke. 3, 2, 1. Dan kesalahan bukan pada diri kalian. Pasti apa sih? Kita